Shalom untuk kita semua. Bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai ke 6 yang berbunyi demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menempatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menempatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian pula perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari bacaan Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 6 ini, saya mengambil judul khotbah hati-hati menggunakan mulutmu. Nah, dalam kitab Pengkhotbah ini perlu untuk kita ketahui bahwa ingin mau mengingatkan kita tentang bagaimana caranya agar keberadaan kita di dunia ini tidak sia-sia. Mengapa demikian? Karena dalam kitab Pengkhotbah ini di mana kita diperingatkan tentang apa sih yang mau kita lakukan sebagai manusia di dunia ini, melalui setiap tindakan dan juga langkah kaki kita, serta apa yang ingin kita sampaikan melalui setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita itu sia-sia atau dapat membangun orang lain? Dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita juga, apa sih yang mau kita pertanggungjawabkan dari perkataan itu? Maka dari itu, mari kita melihat pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Nah, dalam ayat ini mau menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai anak Allah yang takut akan Allah harus mampu untuk menjaga setiap langkah kaki kita di saat menuju ke rumah Tuhan dan juga menjaga mulut kita dalam berbicara. Terkadang kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan saksi dusta dan juga sumpah atas nama Tuhan agar dapat terhindar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Tetapi kita tidak menyadari bahwa telah menyakiti hati sesama dan juga Tuhan melalui perkataan yang keluar dari mulut kita. Dalam ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, di mana mengingatkan kita tentang nasar. Jika kita hendak bernasar, jangan sampai menundanya. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang menunda saat memberikan nasar. Karena nasar itu adalah salah satu bentuk dari ucapan syukur kita atas tuntunan Tuhan dalam diri kita. Di saat kita telah mempersiapkan nasar itu, pasti kita telah berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan agar berkati nasar tersebut. Sehingga dari ayat ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak senang dengan orang-orang yang menunda nasar. Sehingga sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka
tepatilah nasar kita sebagai orang percaya. Dalam firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa lebih baik jangan bernasar kalau tidak menempatinya. Nah, dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6 juga ini menjelaskan tentang mulut yang kita miliki sebagai orang percaya akan Tuhan. Jangan sampai kita menyatakan hal-hal yang mungkin Tuhan juga tidak senang, bahkan orang lain pun juga tidak senang atas perkataan yang keluar dari mulut kita. Mulut juga merupakan salah satu sumber seseorang melakukan dosa. Sehingga Tuhan mengingatkan kita agar harus berhati-hati dalam berbicara. Karena jika Tuhan telah marah, maka ia bisa dapat mengambil apapun yang menjadi hak miliknya yang ada dalam kita. Baik itu harta benda yang kita miliki maupun nafas kehidupan. Karena semua itu adalah kepunyaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam kitab pengkhotbah ini mau mengingatkan kita bahwa kebanyakan orang sering berkata-kata tanpa memikirkan akibat dari perkataan yang ia lontarkan. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus merubah pola pikir bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita perlu untuk kita pikirkan terlebih dahulu, sehingga apa yang kita sampaikan kepada orang lain tidak membuat orang merasa tersinggung ataupun merasa marah. Atau bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebanyakan di saat kita keasikan berbicara, kita keasikan bercanda, kadang tanpa kita sadari apa yang kita candai itu telah menyakiti hati seseorang. Kadang kita sebagai orang yang menyatakan hal itu meminta maaf kepada orang tersebut, tetapi kita tidak tahu memang orang tersebut saat di hadapan kita memberikan maaf kepada kita, tetapi dalam hati kecilnya masih terasa sakit atas apa yang kita ucapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kata-kata yang keluar dari mulut kita diibaratkan dengan paku yang ditancapkan pada pohon. Jika kita mencopot paku dari pohon tersebut, maka bekas paku tersebut masih tetap ada. Maka dari itu, melalui firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa gunakanlah mulutmu ataupun lidah kita dengan sepenuh hati, dan juga harus berhati-hati menggunakan mulut kita di saat kita berbicara. Janganlah terburu-buru dalam berbicara. Kita harus belajar berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Karena apa? Jika kita salah berbicara, maka telah mengundang tanggapan orang lain yang berbeda-beda tentang apa yang telah kita bicarakan. Sebagai orang yang takut akan Allah, jika kita ingin mengucapkan sesuatu melalui mulut ataupun bibir kita yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka mintalah tuntunan Roh Kudus agar selalu menyertai kita. Berbahagialah orang yang menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, sehingga tidak membawa dirinya ke dalam dosa serta tidak berkata dusta di hadapan Tuhan. Maka dari itu, karena itu Tuhan telah menyiapkan tempat yang terbaik menurut versinya terhadap diri kita di kerajaan surga nanti. Jadi gunakanlah mulut kita dengan hati-hati saat berbicara. Untuk mengakhiri renungan ini, saya mengambil sebuah cerita demikian. Pada hari minggu yang lalu, saat saya berkunjung ke kos teman saya, di sana kami berdua ngobrol bersama.
cuaca saat itu kurang mendukung karena sementara hujan, sehingga ia menawarkan agar kami dapat minum kopi bersama untuk menghangatkan badan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat itu teman saya ini menawarkan untuk mencoba 2 cangkir kopi yang telah ia sediakan buat saya. Ia menyuruh saya untuk meminum 2 cangkir kopi tersebut secara bergantian untuk membedakan rasanya. Nah, saat saya mencoba karena pada saat saya mencoba 2 cangkir kopi itu, saya merasa bingung Bapak Ibu. Karena apa? 2 cangkir kopi itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Yang satu rasanya pahit, yang satu rasanya manis. Nah, di saat itu saya bingung. Dan teman saya menanyakan, "Ani, rasa dari kopi itu apa?" Saya juga menjawab, ada rasa manis dan juga ada rasa pahit. Nah, di situ pada situasi ini saya bertanya kepada teman saya, maksud dari kedua minuman tersebut ini seperti apa yang ingin teman saya ini sampaikan begitu. Nah, ia menjelaskan bahwa yang terasa manis saat dicicipi oleh saya itu memiliki maksud bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita kadang terasa indah, merdu, dan menghibur sekali, sehingga membuat seseorang itu merasa nyaman saat berada di dekat kita. Sedangkan yang rasa pahit memiliki arti bahwa tak semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu semuanya terkadang baik begitu, tetapi semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu kadang bahasa-bahasa yang kotor, kadang perkataan yang kasar, yang membuat seseorang itu merasa direndahkan, yang membuat seseorang itu merasa sakit hati dengan perkataan yang kita lontarkan dari mulut kita. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengambil kesimpulan begini. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita sebagai anak Tuhan yang percaya, mulai dari sekarang, pikirkan apa yang ingin kita ucapkan. Maka dari itu kita harus minta tuntunan Roh Kudus saat kita ingin menyampaikan sesuatu. Untuk mengakhiri renungan ini, saya mengutip salah satu perkataan bahwa hidup ini kadang seperti kopi di mana membutuhkan gula agar dapat menetralkan rasa yang ada, sehingga hidup yang kita jalani itu merasakan kehangatan dan kedamaian. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita sampai selama-lamanya. Amin.